Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami, Sistem Informasi Geografis. Langsung, perkenalkan ada Mugi Fakib, ada Pian Adi Pradana, ada Profesor Senta Magentoro, dan ada Rani Kusumawati, dan Ignatia Nurswari. Langsung aja, di fase pertama akan dipresentasikan oleh Ignatia Nurswari. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk fase pertama, yang step 1, kita drag and drop NE10M admin 0 countries-nya seperti berikut. Kemudian kita gunakan zoom tool dan hand tool untuk menempatkan map UK pada tampilan layar. Kemudian kita klik create print layout, klik project, kemudian create print layout, terus habis itu tulis Great Britain. Kemudian muncul window seperti ini, kemudian kita add item, add map, kita klik and drag seperti ini. Kemudian kita ke item properties, kita cari grids, kemudian kita modify gridnya seperti berikut. Kemudian kita pilih frame-nya, frame zebra. Kemudian kita cek draw coordinates-nya seperti berikut. Kemudian kita add scale bar dan hasilnya seperti berikut. Kemudian kita add arah mata angin, add north arrow, dan hasilnya seperti berikut. Kemudian untuk yang fase 1 step 2, kita add layer, add delimited text layer. Kemudian kita pilih dataset power plan yang sudah ada. Kita open seperti ini, terus kita add. Setelah muncul seperti ini, kita klik kanan, terus kita pilih filter, nanti muncul pop-up query builder. Kemudian kita pilih primary fuel, kita pilih biomass, dan kemudian kita klik OK. Hasilnya seperti berikut. Kemudian next step kita cek coal power, cogeneration, gas power, hydro, dan lain sebagainya. Seperti ini. Kemudian untuk fase 1 step 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan untuk step ketiga, pilih filenya. Next, Mbak. Oke, pilih filenya, kemudian klik toolbox. Next. Kemudian klik add geometry attribute. Terus next, kita run. Kemudian kalau sudah selesai kita close. Kemudian next, kita milih untuk statistics-nya, kita pilih length. Dan next, kita pilih block expression dialognya. Kemudian ini hasilnya. Selanjutnya step 4 dilanjutkan oleh Mas Mugi. Maaf Mas Mugi, mungkin belum Pertama kita harus download file RSTM-nya dulu. Next. Lalu kita pilih negara yang kita kelompok kita itu yaitu Inggris. Next. Lalu download satu persatu file SRTM-nya. Next. Lalu masukkan file yang di-download tadi, lalu di-merge ke dalam layers-nya seperti ini. Next. Nah, lalu dirubah properties-nya dari multi-blind color menjadi hillside. Next. Nah, nanti bentuknya akan seperti tadi. Lalu next. Nah, ini profilnya dirubah. Profil terrainnya menjadi seperti ini. Jadi terlihat hillside-nya. Next. Nah, ini untuk proses hasilnya menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ignatia. Ya, kemudian untuk fase 1 step 5, yang pertama kita klik plugin, terus kita manage and install plugins. Kemudian kita ke not installed, lalu kita cari quick OSM, kita install pluginnya. Kemudian setelah selesai kita close, kemudian kita buka vektor, lalu kita klik quick OSM. Nanti akan muncul seperti berikut, kemudian key dan value-nya kita rubah. Untuk yang key kita rubah menjadi amenity, kemudian value kita rubah menjadi bar, kemudian setelah itu kita add
ganti N menjadi OR, kemudian key dan value-nya menjadi amenity dan pub. Seperti berikut. Kemudian kita untuk yang di in itu kita tulis London, kemudian kita klik advance. Semua di uncheck kecuali note dan points. Kemudian kita run query-nya. Setelah di run, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, kemudian kita open attribute table-nya. Nanti muncul seperti ini. Lalu kita open the layer styling panel. Nah, nanti kita ganti menjadi categorize, terus untuk value-nya kita jadi amenity, lalu di classify. Hasilnya seperti berikut. Kemudian kita export, lalu save feature as. Seperti ini. Untuk layer name-nya kita ganti jadi bar dan pub, kemudian kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Kemudian second phase akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Vita. Oke, akan saya lanjutkan. Next. Di step pertama. Next. Next. Yang pertama kita pilih Gunung Fuji di Jepang. Studi show, habis itu dipilih tadi, terus ditampilkan, terus dipilih dataset. Next. Terus kita pilih digital elevation GMT 2010. Next. Terus di download. Next. Lalu kita pilih layer, add restart layer. Next. Lalu kita pilih restart dan masukkan file tadi, di add, dan muncul hasil ini. Terus next. Lalu kita berubah skalanya jadi 1:1 juta. Next. Lalu kita pilih clip raster by extend. Next. Seperti biasa dimasukkan lagi filenya, terus kita buat file namanya mt_fuji, terus kita pilih checklist, pilih health site. Next. Dimasukkan lagi filenya, diganti azimuth dan vertical angle-nya menjadi 45, terus kita buat file namanya mt_fuji_reset, di run lagi, terus hasilnya seperti ini. Di checklist 2-nya dan hasilnya seperti ini untuk Gunung Fuji set-nya. Terus kita pilih counter, checklist counter di next. Oke, terus dimasukkan seperti biasa lagi, dirubah interval dan lain-lainnya. Kita buat file namanya mt_fuji counter, run. Terus kita buka layer, terus kita klik open attribute table. Next. Muncul table seperti ini. Kita urutkan ada yang besar ke kecil. Terus kita zoom. Next. Habis itu kita checklist mt_fuji counter dan mt_fuji untuk kita smooth. Next. Kita rubah iteration menjadi 5, terus kita run lagi. Kita smooth. Run. Next. Oke, kita export, save features as. Terus kita oke. Dan hasilnya seperti ini. Oke, untuk step 2. Next. Yang pertama kita buka ini probabilitas urban expansion, kita buka map service dan URL tadi di copy, terus kita buka open data source manager. Lalu next. Kita klik new, terus next. Kita beri nama sedak dan URL tadi di copy di sini. Next. Terus kita buka, kita klik new, terus next. Kita pilih yang ini, yang probabilitas urban expansion. Next. Dan hasilnya seperti ini. Next. Oke, terus kita pilih tadi kan udah dicatat, terus kita klik kanan properties. Next. Hasilnya seperti ini. Next. Setelah kita checklist dua-duanya hasilnya seperti ini. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama kita klik cluster, terus georeference selanjutnya. Terus kita masukkan file yang sudah kita download tadi. Kita menggunakan peta India seperti ini. Dan setelah itu kita masukkan settingan transformasinya seperti ini.
Nah, kita untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, kita menambahkan koordinat Everest. Dan di setting seperti ini juga. Setelah itu kita menyeting koordinatnya. Nah, kita menyeting 7 titik seperti ini. Setelah itu di run akan menghasilkan seperti ini. Dan opacity-nya diubah menjadi 50 sehingga menghasilkan seperti ini. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mugi. Untuk step 4, next, pertama kita harus download OpenStreetMap. Next. Nah, di proses ini kita download OpenStreetMap dan georeferencer. Next. Setelah itu masukkan file yang di-download, file untuk layernya, rasternya, bentuknya seperti ini. Next. Nah, setelah merging dengan map selanjutnya, ini hasilnya seperti ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan untuk step 5. Next. Oke, ini kita upload filenya dan next. Kemudian kita blok semua piramidnya, kemudian klik OK. Next, kemudian kita setting untuk optionnya. Next. Kemudian kita klik untuk atributnya. Kita pilih nama, next, nama dan kelas. Next. Kemudian ini kita milih fitur atributnya. Next. Kemudian kita setting untuk atributnya seperti apa. Next. Next. Dan ini hasilnya. Next. Kemudian kita pilih atribut lagi, layar baru dengan atribut baru, nama. Kemudian fitur atributnya kita seperti ini. Next. Dan kita marking seperti ini hasilnya. Next. Oke, next. Next. Ya, kemudian kita centang untuk shape di grazing toolbar-nya. Next. Kemudian kita add rectangle from extend. Next. Kemudian kita add rectangle juga from center and the point untuk membentuk bangunan. Cek. Next, next. Kemudian next. Ini kita warnain untuk bangunannya. Next. Kemudian hasilnya seperti ini. Next. Dan ini hasil akhirnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Rani. Satu menit. Baik, saya akan menjelaskan terkait fase 3 step 1. Next. Yang pertama kita mendownload filenya dulu, data gempa dari 2020 sampai 2021, di-download file TSV-nya, setelah itu dibuka datanya. Next. Setelah itu dimasukkan di sini web browser dan disetting seperti ini. Setelah itu akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Nah, untuk step yang kedua, yang pertama kita mendownload dulu populasi dari 2010 dan 2020. Next. Setelah itu kita drag yang 2010. Next. Setelah itu juga drag 2020 juga. Next. Setelah itu kita membuka identify feature. Next. Akan menghasilkan seperti ini. Identify feature-nya. Dan kita menyeting stylist-nya dulu. Next. Disetting dengan menggunakan single line pseudo color. Next. Akan menghasilkan seperti ini. Dan kita copy yang stylist 2010 ke 2020. Akan seperti ini, dipaste. Next. Dapat dilihat jika dicentang 2010-nya, 2020-nya akan seperti di atas, dan tidak dicentang maka gambarnya akan seperti bawah ini. Nah, selanjutnya kita mengklik raster kalkulator. Next. Setelah itu kita menghitung selisih dari 2010 dan 2020. Next. Ini prosesnya. Next. Akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Next, setelah itu kita akan menginput label, mengganti labelnya dan warnanya.
Next. Dan akan menghasilkan seperti ini. Ada disline, lateral, growth, dan lainnya. Dan setelah itu hasilnya akan seperti ini. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.